Proses belajar mengajar di Indonesia hingga kini masih mengikuti program pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh akibat pandemi COVID-19. Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan untuk mengantisipasi dan memutus mata rantai virus yang mematikan tersebut. Agar pendidikan siswa-siswi lebih maksimal dan tidak jauh tertinggal, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Langkat yang terletak di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kuala Begumit memberlakukan sistem pembelajaran ke lapangan. Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Langkat, Safrudin SPDI mengatakan, puluhan tenaga pengajar langsung mengunjungi kediaman anak didik. Dengan memberikan materi pembelajaran bertatap muka langsung, diharapkan siswa-siswi memahami materi pembelajaran. Meski sistem pembelajaran dilakukan dengan tatap muka di rumah siswa, namun mereka tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Pak Safrudin, sebagai Kepala Min 6 Langkat, saya ingin mempertanyakan kepada Bapak, selama COVID-19 melanda negeri ini, nah tentu siswa-siswa Bapak juga harus menjalankan sesuai dengan arahan-arahan protokol kesehatan. Nah justru itu, sudah berapa lama sekolah ini tidak melakukan fungsi belajarnya seperti biasa, tapi belajar secara luring dan daring? Tolong Bapak jelaskan. Awalnya ini kan di bulan Maret akhir Pak, mulai. Ya, awal April sudah kita tidak bisa belajar di kelas lagi, dan kita sikapi dengan belajar secara daring dan luring. Nah, jadi hampir sekitar di tahun ajaran baru ini dari bulan Juli sampai bulan 8 lah kita sudah mulai melaksanakan pembelajaran itu Pak. Jadi pembelajaran sistem daring ini misalnya, ini guru-guru menjalankan pembelajaran lewat perangkat internet atau perangkat Android. Nah bagaimana Pak ketika murid ada di antaranya yang tidak memiliki Android? Ini sistemnya bagaimana Pak dilakukan? Ya, memang sebagian besar, ya, kalau dihitung persentasinya kita di Min ini yang mempunyai HP Android itu masih di bawah sekitar 60%, tapi keaktifan itu sekitar 40-50%. Itu melalui sistem daringnya dengan menggunakan Android. Ya, aplikasi yang digunakan oleh guru ini biasanya pakai WA Pak. Nah, lalu kalau dia yang tidak mempunyai Android tadi ini gimana Pak? Yang tidak mempunyai Android, kita sistemnya luring dengan mendatangi atau mengumpulkan beberapa anak dengan memberikan materi pembelajaran. Di rumah-rumah siswa atau ditentukan tempat-tempat tersendiri? Ada yang di rumah siswa, ada juga mungkin ada beberapa tempat yang dekatan dengan kawan-kawannya di satu tempat dikumpulkan seperti itu Pak. Lalu setiap kelompok belajar yang dilakukan sistem luring itu biasanya terkumpul berapa orang Pak setiap kelompok? Sebenarnya tak bisa dipastikan berapa orang Pak, kadang-kadang ada 5, kadang ada 6, kadang 10 juga, tapi artinya tidak semuanya sama. Kadang-kadang ada satu hari bisa tergantung kehadiran anak-anak juga. Oke Pak, lalu sebelum guru-guru terjun untuk memberikan pelajaran baik sistem luring ke tempat-tempat yang sudah ditentukan, para siswa ini Bapak arahkan melaksanakan arahan-arahan dari protokol kesehatan. Sepertinya misalnya apa Bapak arahkan? Kami sudah menginstruksikan kepada setiap guru agar selalu melaksanakan protokol kesehatan. Pertama, wajib menggunakan masker, kemudian cuci tangan dan menjaga jarak. Ini wajib kami tekankan selalu kepada guru dan siswa yang berada di tempat pembelajaran dalam kondisi luring ini Pak. Jadi di dalam luring pun mereka kalaupun ada kelompok ini tetap menjaga jarak. Oke, menurut Bapak atau sepengetahuan Bapak atau ini Bapak sebagai pimpinan Min Langkat, Min 6 Langkat, berapa jumlah personal guru yang ada di sini Pak, termasuk honorer? Honor ada sekitar 30 Pak, dari mulai PNS sampai honor ada 30. Honorer. Nah kemudian untuk jarak tempuh yang barangkali para guru-guru Bapak datang ke kelompok-kelompok, dana transportasinya atau lain-lainnya ini siapa yang menanggung Pak? Yang dari jauh-jauh bagaimana Pak? Misalnya guru Bapak harus mendatangi kelompok belajar di rumah siswa X misalnya. Ini
tentu mereka kan membutuhkan biaya transport dan sebagainya. Ini bagaimana Pak? Ini partisipasi guru sendiri atau kebijakan-kebijakan yang mereka tempuh mengenai secara mandiri? Alhamdulillah sebenarnya di lokasi MIN ini sebenarnya tidak terlalu jauh Pak. Iya. Tapi memang ada juga sifatnya mandiri dan ada juga yang artinya yang memang atau kita bantu juga. Iya. Kemudian ini ada isu yang sedang berkembang bahwa guru-guru termasuk siswa mendapatkan kuota gratis Pak. Ini bagaimana Bapak menyikapinya? Sepengetahuan kami Pak, dari surat edaran yang masuk pemberitaan kami itu masih sikat di Dignas Pak. Masih Dignas. Untuk Kementerian Agama masih disikapi kebijakan masing-masing madrasah. Atau untuk yang di bawah naungan Kementerian Agama ini belum ada pemberitahuan secara Belum tertulis? ada, sampai hari ini belum ada pembagian kuota internet itu secara gratis. Belum ya? Atau edaran-edarannya sudah ada Pak? Sampai hari ini saya belum mendapatkan yang... Belum pernah baca? Belum pernah. Nah, bagaimana juga dengan misalnya ada isu bergulir bahwa bagi anak-anak yang tidak punya Android, mereka ini akan dibantu misalnya peralatan berupa Android sekedarnya. Ini bagaimana Pak? Nah itu juga kami belum Pak, isu seperti itu memang tapi kami belum ada menerima Belum informasi, tahu sama sekali belum ya? tahu sama sekali. Karena adanya pemisahan Iya. antara Dignas dengan pendidikan di bawah naungan Kementerian Iya, Agama. betul, Pak. Oke. Jadi kalau boleh tahu Pak, tolong Bapak jelaskan nama lengkap Bapak bersama gelar dan jabatan Bapak. Nama saya Saprudin SPDI MA, jabatan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Langkat.